Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini hari ketiga pelaksanaan MPLS, mudah-mudahan kalian masih semangat. Untuk itu pada pagi hari ini sebelum ibu menjelaskan materi tentang pembinaan mental keagamaan atau mental spiritual, terlebih dahulu kita awali kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin. Anak-anak, apakah kalian semua sudah membaca doa? Apabila sudah membaca doa, ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, kita lanjut kepada pembahasan materi pada hari ini dengan tema pembinaan mental spiritual atau pembinaan mental keagamaan. Untuk lebih jelas dan lebih memahami materi apakah arti dari pembinaan mental keagamaan itu, ibu akan menayangkan penjelasan materi berikut ini. Silahkan disimak dan dipelajari dengan baik. Mudah-mudahan kalian akan paham setelah melihat tayangan berikut ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk menjelaskan materi, silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Pertama yang akan ibu jelaskan adalah pengertian pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata dasar bina yang berarti bangun. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses perbuatan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dengan kata lain, pembinaan yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk merubah sesuatu agar lebih baik atau sempurna. Sedangkan pengertian mental keagamaan atau mental spiritual. Mental agama adalah sesuatu yang berhubungan dengan batin atau hati yang dapat mempengaruhi perilaku dan watak serta karakter seseorang. Sedangkan pengertian spiritual atau keagamaan berkaitan dengan roh atau jiwa atau juga semangat religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesolehan, dan juga menyangkut nilai-nilai yang luhur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mental spiritual atau mental keagamaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang selaras dan sesuai dengan ajaran agama. Mungkin di dalam hati kalian bertanya, untuk apa pembinaan mental dilakukan di sekolah? Pembinaan mental dilakukan di sekolah merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur, bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela. Dan pembinaan mental juga merupakan tumpuan pertama dalam ajaran Islam. Karena dari mental atau jiwa yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Jenis-jenis mental terbagi kepada dua macam. Satu, jenis mental yang sehat dan baik.
Yang kedua, mental yang tidak sehat atau tidak baik. Mental yang sehat dan baik adalah mental yang normal dalam bentuk tingkah laku yang tidak menyimpang, bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Contoh, ketika dia menemukan suatu masalah, dia dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Hidupnya akan tenang, memiliki sikap optimis, jujur, sabar, suka menolong. Sedangkan mental yang tidak sehat akan melahirkan pribadi yang kurang baik dan tidak bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Contoh, hidupnya akan gelisah, suka berbohong, mudah putus asa, depresi, cemas, bahkan labil, atau tidak memiliki pendirian. Berikutnya, hadis Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullahu wa idza fasadat fasadal jasadu kullahu ala wahya qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang disebut dengan hati. Jika hati kita baik, berarti mental kita juga baik. Dan orang yang baik pasti akan melakukan banyak kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan biasanya orang yang mengerti agama. Karena agama mengatur segala kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya, jika memiliki hati yang buruk atau hati yang rusak, dia akan terjerumus pada kemaksiatan, bahkan lalai dari perintah Allah. Sehingga dia akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang yang sering melakukan yang dilarang oleh agama, maka hidupnya tidak akan tenang karena merasa dikejar-kejar oleh dosa. Berikutnya adalah apa unsur utama atau yang paling pokok supaya kita memiliki hati atau mental yang sehat. Yang pertama, orang yang memiliki mental yang sehat senantiasa ingat kepada Allah. Sebagaimana firman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi orang yang memiliki hati yang tentram itu karena dia selalu mengingat Allah. Dia hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Sehingga orang yang takut dan yang ingat kepada Allah, dia akan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah tersebut, contoh, dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Dia akan berzikir, berdoa, tadarus, bersedekah, berinfak, dan lainnya. Yang kedua, unsur utama supaya mental kita menjadi sehat adalah bersyukur atas nikmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Penjelasan surat Ibrahim ayat 7 tadi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Dan janji Allah sangat jelas di dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya,
Jika kita kufur atas nikmat Allah atau tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, hidupnya akan senantiasa merasa kurang atau selalu berkeluh kesah. Anak, coba kita lihat tayangan gambar berikut ini adalah gambar perilaku yang mencerminkan mental agama yang sehat. Di situ ada gambar orang yang sedang berdoa. Ketika manusia berdoa, berarti dia butuh akan Allah. Kemudian, seseorang yang menjalankan ajaran agama dengan baik, dilandasi keimanan kepada Allah, maka akan menebarkan kebaikan sehingga hatinya merasa tenang dan dipastikan mentalnya menjadi sehat. Kemudian, di gambar juga ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat atau orang yang sedang bersujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian juga ada gambar seorang siswa yang sedang belajar. Ini adalah satu bukti yang mental agamanya sehat. Dia butuh dengan ilmu. Dia akan menunjukkan sikap dengan kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu. Karena dengan ilmu dia bisa mencapai cita-citanya. Dan menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi kita. Kemudian juga berikutnya ada gambar yang menunjukkan bahwa seseorang dalam mencapai cita-citanya haruslah bekerja keras. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah cita-citanya akan tercapai. Berikutnya, ada juga tayangan gambar yang mencerminkan mental agama yang sehat. Itu dicontohkan dengan seseorang yang memiliki sikap hormat terhadap orang yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Orang memiliki sifat santun, sopan, dan hormat, insya Allah orang itu pun akan dihormati oleh orang lain. Berikutnya ada gambar atau tayangan yang mencontohkan perilaku yang mencerminkan mental agama yang tidak sehat. Di situ ada gambar orang yang sedang tawuran atau ada orang yang sedang berantem. Orang yang berantem atau tawuran ini adalah merupakan satu gambaran bahwa mental agamanya tidak sehat karena dia tidak saling menghargai dan tidak memiliki rasa sayang terhadap sesama. Kemudian, orang yang memiliki mental agama yang tidak sehat biasanya memiliki sifat dendam, dengki, kikir, buruk sangka, suka berbohong, bahkan dia akan terjerat dengan minum-minuman keras, bahkan narkoba, yang justru seharusnya kita jauhi karena itu semua dilarang oleh agama. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal. Dan saran dari Ibu, supaya mental kita sehat, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut ini. Terutama di masa pandemi, kita selalu ada di rumah, maka kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, kerjakanlah sholat 5 waktu, tepat waktu bahkan berjamaah. Karena dengan berjamaah, pahalanya jauh lebih banyak. Biasakan berzikir, berdoa kepada Allah, dan tadarus Al-Quran dengan baik. Yang kedua, bersyukur dan berpikir positif. Dengan bersyukur dan berpikir positif itu adalah kunci ketenangan jiwa seseorang. Yang ketiga, biasakanlah makan makanan dan minuman yang sehat dan halal. Dengan makan makanan yang sehat, jasmani pun akan sehat. Yang keempat, berolahraga. Dengan olahraga, hidup kita menjadi sehat. Dan ketika jasmani kita sehat, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan lakukanlah tadabur alam. Dengan tadabur alam, hati kita menjadi senang,
kemudian menjadi ceria, tenang, bahkan menimbulkan rasa syukur kepada Allah ketika kita melihat kehebatan-kehebatan alam yang Allah ciptakan. Selanjutnya, jika kita ingin memiliki mental yang sehat, hendaklah kita mempunyai tujuan atau target hidup yang jelas. Sebab orang yang memiliki tujuan dan target hidup yang jelas, hidupnya akan terarah. Selanjutnya, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, kalian setelah melihat tayangan tadi, apakah kalian sudah bisa menentukan apakah kita memiliki sikap mental yang sehat atau justru sebaliknya memiliki sikap mental yang tidak sehat? Jika hari ini kalian menyadari bahwa mental kita belum sehat, sebaiknya berusahalah untuk berubah menjadi perilaku mental yang sehat. Seperti contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita memiliki sikap mental yang sehat, maka hidup kita menjadi tentram, bahkan bahagia. Insya Allah materi ini bermanfaat buat kita semua, dan kita akan mampu melaksanakan sehingga kita memiliki mental yang sehat dan kuat. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Terima kasih. Kita sama-sama untuk akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.